Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Stianingsih, NPM 17.01.01.0001, mahasiswa manajemen paralel UMM Magelang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana menginput data di SPSS. Langsung saja. Langkah awal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu penginputan data di Microsoft Excel. Mari kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan mengenai data yang akan saya input di SPSS. Data itu mengenai nama siswa, jenis kelamin, nilai IQ, dan pekerjaan orang tua. Setelah semuanya terinput di Microsoft Excel, langkah selanjutnya adalah kita buka SPSS itu sendiri. Nah, seperti inilah tampilan SPSS. SPSS yang saya pakai menggunakan SPSS versi 23. Seperti yang Anda ketahui bahwa di pojok kiri bawah itu ada dua icon. Yang pertama, data view, dan yang kedua ada variable view. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan pengisian data di variable view. Di sini ada beberapa icon, lebih pastinya beberapa kolom. Ada name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, like, measure, and row. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari kolom-kolom yang ada di variable view terlebih dahulu. Pertama yaitu kolom name. Name memberikan nama variabel. Ini akan ditampilkan pada header data view. Jadi ketika kita memasukkan nama di sini, nanti akan muncul di data view di sebelah sini. Kemudian yang kedua ada tipe. Tipe ini ada beberapa. Yang pertama yaitu numeric, comma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, restricted numeric. Untuk numerik itu sendiri yaitu berupa data angka. Koma berupa data angka dengan pemisah. Dot berupa data angka dengan pemisah juga. Scientific notation berupa data angka dengan tampilan notasi matematika. Date berupa data tanggal. Dollar berupa data angka dengan tampilan dollar. Custom currency berupa data angka dengan tampilan mata uang tertentu. String berupa data teks, dan yang terakhir restricted numeric. Ini berupa hanya data angka diawali dengan angka 0 sesuai panjangnya. Kemudian selanjutnya ada width. Width ini menentukan panjang data. Kemudian decimal menentukan panjang data desimal secara numerik. Label memberikan label yang akan ditampilkan pada jendela output. Values umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Missing untuk penanganan data yang tidak ada, atau mungkin Anda dapat membiarkan kosong karena dalam penginputan data tidak ada data yang hilang. Column menentukan panjang tampilan data pada data view. Like, ini ada 3 pilihan, ini terserah, ini ada rata kiri, rata kanan maupun rata tengah. Terserah kita mau pilih yang mana. Measure, ini mengenai ukuran, itu ada nominal, ordinal, dan scale. Nominal untuk data nominal, ordinal data tingkatan, dan scale data skala. Dan untuk role, ini ada beberapa, yaitu ada input, target, float, non, partition, and split. Untuk input sendiri itu, yaitu berupa variabel independen, target variabel dependent, float itu hubungan keduanya dari input dan target, dan non tanpa peranan, partition variabel
akan dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah. Split digunakan dengan IBM SPSS Modeler atau bukan IBM SPSS Statistik. Nah, setelah mengetahui fungsi-fungsi dari variabel view itu sendiri, maka langkah awal yang kita lakukan adalah pengisian di kolom 1. Kolom 1 di sini akan saya isi nama, kemudian tipenya saya isi string karena ini berupa data teks, dan width saya isi 10 karena karakter dalam data ini berjumlah lebih dari 9 karakter. Desimal saya nolkan, label saya isi nama siswa, fields none, missing none karena tidak ada data yang hilang. Kolom saya isi 10 sama dengan width. Kemudian align saya memilih left, dan untuk measure yaitu nominal. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai gender. Gender di sini tipenya adalah numeric. Kemudian width-nya 10, desimalnya saya nolkan, dan di sini saya isi jenis kelamin. Kemudian karena data di Excel ini, jenis kelamin ini ada 2, yaitu pria kategori 1 dan yang kedua adalah wanita, maka kita isi di SPSS-nya adalah untuk values-nya kita isi berdasarkan kategori masing-masing, yaitu 1 adalah pria, kemudian add, dan 2 adalah wanita. Kemudian sebelum kita klik OK, meskipun ini kategori pilihan yang terakhir, kita harus tetap menambahkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian missingnya saya isi none karena tidak ada data yang hilang. Kalau saya samakan, alignnya ini terserah mau pilih apa, saya pilih center. Kemudian untuk missionnya saya menggunakan scale. Nah, bagaimana saya bisa mengisi nama siswa, jenis kelamin, dan label di kolom label? Ini sesuai dengan data yang saya input di Microsoft Excel yang tertera di sini. Jadi di sini ada nama siswa, jenis kelamin, nilai IQ, dan pekerjaan orang tua. Ini merupakan data label. Kemudian yang ketiga yaitu nilai. Nah, untuk nilai di sini tipenya adalah numeric. Width-nya sama. Desimal saya nolkan. Terus di sini saya isi nilai IQ. Values-nya none, missing-nya none, karena di sini tidak ada data yang hilang. Terus kolomnya saya isi 10, kemudian saya pilih center, dan ini saya isi skala. Kemudian untuk data keempat saya isi pekerjaan. Pekerjaan di sini adalah numeric. Width-nya saya isi 10. Kemudian desimal saya nolkan. Terus di sini pekerjaan adalah pekerjaan orang tua. Saya isi di label. Kemudian mengenai values-nya. Dapat kita ketahui bahwa data yang telah kita input di Microsoft Excel ini ada 4 kategori jenis pekerjaan orang tua. Yang pertama ada PNS, yang kedua BUMN, yang ketiga wirausaha, dan yang keempat adalah swasta. Maka untuk pengisian di SPSS itu sendiri, berarti kita berdasarkan kategori yang telah kita input datanya di Microsoft Excel. Yang pertama yaitu PNS, kemudian add, yang kedua BUMN, add, yang ketiga wirausaha,
at. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu swasta. Nah, jangan lupa untuk sebelum klik OK, untuk yang terakhir kalinya kita tetap harus add dulu. Baru kemudian OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian misinya none karena tidak ada data yang hilang. Kalau kita isi sama, ini saya pilih center dan ini saya menggunakan data skala, maka akan terjadi seperti ini. Maka yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Kemudian setelah itu, kita kembali lagi ke Microsoft Excel data yang telah kita input tadi. Setelah itu kita copy data dari Nugraheni sampai swasta. Kita copy. Kemudian langkah kedua yaitu kita kembali lagi ke SPSS. Kalau tadi kita mengisi variabel view, maka kali ini kita akan mengisi data view. Nah, di data view ini kursor kita arahkan ke nama. Kemudian kita paste. Nah, akan muncul seperti ini. Gender dan pekerjaan kita sesuaikan dengan yang ada di variabel view. Di mana untuk gender itu untuk kategori 1 adalah pria dan untuk kategori 2 adalah wanita. Dengan untuk pekerjaan, kategori 1 adalah PNS, kategori 2 adalah BUMN, kategori 3 adalah wirausaha, dan kategori 4 adalah swasta. Maka ini diisi sesuai dengan data yang telah kita input tadi. Nugraheni perempuan atau wanita berarti 2. Andika pria 1. Dan seterusnya. Seperti ini, kemudian di pekerjaan juga sama, 1 PNS, 2 BUMN, 3 wirausaha, dan 4 adalah swasta. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita cek dulu apakah pemisahan gender dan pekerjaan itu sesuai dengan data yang telah kita input tadi. Caranya kita samakan dengan yang di sini mengenai gender adalah jenis kelamin dan pekerjaan adalah seperti ini. Ini kita samakan. Setelah kita cek dan ini sudah sesuai, maka kita akan save. Save-nya boleh CTRL plus S ataupun di icon file kemudian pilih save. Nah, kemudian di file name kita isi sesuai dengan apa yang akan kita tuliskan. Kemudian setelah itu kita save. Setelah kita save, kita cek di output terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini berarti file data yang telah kita input di SPSS telah berhasil kita save atau kita simpan. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya tolong like dan subscribe ya. Terima kasih.